diguyur deras saat sempat dan bertahan hidup di dalam hutan, dan mencari berbagai macam buah dan sayuran yang ada di hutan. Membangun shelter yang aman dan nyaman di tengah hutan. Inilah perjalanan Amang Sapat bertahan hidup di dalam hutan selama 100 hari. Hal pertama yang akan saya lakukan di sini, saya akan mencari tempat untuk membangun shelter. Ya, dan di sini saya menemukan tempat yang cocok untuk mendirikan shelter. Untuk saya jadikan tempat berlindung selama saya berpetualang di dalam hutan selama 100 hari. Tanpa berlama-lama, saya pun di sini akan mencari bahan untuk membuat shelternya. Untuk bahannya, di sini saya akan mengambil secukupnya saja. Hanya kayu berukuran kecil saja yang saya akan ambil untuk saya jadikan shelter nantinya. Dan setelah kayu terkumpul, di sini saya akan langsung memotong untuk saya jadikan rangka shelter. Setelah selesai, di sini saya pun langsung akan memasang bagian lantainya. Agar lebih kuat, di sini saya menggunakan akar pohon yang banyak tumbuh di sekitaran hutan. Dan di sini saya akan mengikatnya dari sisi ke sisi agar sama kuat dan kokoh. Untuk bagian lantainya sudah selesai terpasang. Selanjutnya, di sini saya akan memasang rangka bagian untuk atapnya. Lalu, di sini saya akan mengikat dari ujung ke ujung agar atapnya kuat saat diterpa angin maupun badai. Lalu di sini saya akan melakukan pemasangan atap, dan di sini saya menggunakan kresek untuk sebagai atapnya. Di sini saya akan mengikat shelternya agar terlihat kokoh ketika diterpa angin. Dan untuk bagian dinding sampingnya, di sini saya akan mengumpulkan dedaunan tarap untuk saya jadikan sebagai dinding. Daun tarap ini sangat cocok untuk kita jadikan dinding shelter ataupun atap shelter karena ukurannya yang lumayan lebar. Dan setelah daun itu kumpul, lalu saya di sini pun akan memasang daun tarap untuk jadikan dinding shelternya. Dan akhirnya shelter saya pun sudah jadi dan siap huni, aman dan nyaman dari hewan melata. Dan tiba-tiba di sini cuaca sedikit mendung dan mungkin akan turun hujan. Hujan pun akhirnya turun, walaupun hujan kali ini tidak terlalu deras. Namun saya sudah membuat shelter untuk tempat saya berlindung. Dan di sore harinya cuaca sedikit cerah dan saya akan membuat perapian di bawah shelter saya. Membuat perapian sangatlah penting saat kita di dalam hutan. Asap yang dihasilkan dapat melindungi kita dari hewan buas, terutama melindungi kita dari gigitan nyamuk. Dikarenakan saya tidak membawa bekal dari rumah, saya di sini akan berpetualang mencari buah-buahan sayur yang ada di hutan ini. Buah pertama yang saya temukan ialah saya menemukan buah-buahan hutan, yaitu buah kecapi. Namun sayang, buah kecapi ini masih muda, tidak bisa untuk saya konsumsi. Untuk rasanya yang sudah matang, yaitu ada manis dan ada asamnya, sangat cocok untuk kita jadikan rujak. Saya pun melanjutkan perjalanan untuk mencari buah-buahan yang dapat saya konsumsi selama saya bertahan di hutan. Buah selanjutnya yang saya temukan yaitu buah kembelina. Ya, buah ini tidak dapat kita konsumsi dikarenakan buahnya yang pahit dan sedikit sepet. Bentuknya bulat dan warnanya yang kuning menyerupai buah ramania. Namun sayang, buah ini tidak dapat kita konsumsi. Untuk bagian isi dalamnya, buah ini lumayan mengandung banyak air.
Lalu buah selanjutnya, di sini saya akan mencoba untuk mengambil buah jambu agung yang tersimpan di rimbunnya pepohonan. Ya, seperti inilah bentuk jambu agung. Kami menyebutnya jambu agung. Kalau ditebakkan, apa nama jambu ini? Aku pun akan memetik dan mengambilnya untuk aku makan di shelter nanti. Kali ini saya menemukan ubi gadung yang tersembunyi di bawah dedaunan tarak ini. Namun sayang, ubi gadung tidak dapat kita konsumsi secara langsung karena harus melalui proses yang lumayan cukup lama hingga 1 minggu waktunya. Ubi gadung sendiri ini jika kita konsumsi langsung bisa menyebabkan pusing hingga muntah-muntah. Sangat tidak saya rekomendasikan untuk kalian dimakan secara langsung ya guys, berbahaya. Setelah sekian saya berpetualang, akhirnya di sini saya menemukan pohon resi. Ya, pohon resi ini masuk kerabat dengan pohon enang, yaitu sejenis palem-paleman. Untuk bagian yang akan kita konsumsi, yaitu bagian dalamnya. Pohon resi sendiri sangat mudah kita temukan di hutan tropis maupun hutan hujan. Sudah cukupnya saja, langsung saya akan bawa ke shelter untuk langsung saya masak. Selanjutnya, di sini saya akan mengupas umbut resinya. Saya akan membersihkan kulit bagian luarnya hingga saya menemukan umbut bagian paling dalam. Dan dikarenakan di sini saya tidak membawa peralatan untuk mengolahnya, maka saya akan menggunakan bambu sebagai gantinya. Saya hanya akan mengambil bambu secukupnya saja. Lalu di sini saya akan mencuci bagian dalam bambunya hingga bersih. Bambu ini sangat cocok sebagai pengganti alternatif ketika kita berpetualang di hutan. Dan bambu ini bisa kita gunakan memasak nasi dan juga memasak air. Berikutnya saya potong menjadi beberapa bagian kecil. Sini saya akan masukkannya ke dalam bambu. Sembari menunggu umbutnya matang, saya pun akan melakukan perjalanan untuk mencari makanan tambahan yang ada di hutan ini. Di sini saya menemukan jamur yang dapat kita konsumsi. Di tempat kalian, apa nama jamur ini? Saya akan mengambil secukupnya saja sebagai tambahan umbut nanti.